Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Erin Yulia Putri dari 11KA1 ingin menjelaskan tentang perkembangan atom. Yang pertama ada teori atom Dalton. Perkembangan mengenai teori atom diawali oleh John Dalton. Ia mengemukakan pendapat awalnya mengenai atom pada tahun 1803. Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu yang pertama hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, dan yang kedua hukum susunan tetap atau hukum Proust. Dalam penjelasannya, Lavoisier mengatakan bahwa massa total dari zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total dari zat-zat yang dihasilkan dari reaksi. Sedangkan Proust mengatakan bahwa perbandingan massa pada unsur-unsur dalam suatu senyawa senantiasa akan selalu tetap. Nah, dari kedua hukum tersebut, John Dalton mengemukakan pendapatnya terkait teori atom sebagai berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari sebuah materi, dan karena ukurannya yang paling kecil, sehingga tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lain. Yang kedua, atom digambarkan dengan bola kecil yang sangat kecil, dengan kesimpulan bahwa suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda pula. Dan yang ketiga, atom-atom bergabung untuk membentuk sebuah senyawa dengan perbandingan bilangan bulat serta sederhana. Dalam hal ini dimisalkan air yang terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Dan yang terakhir, reaksi kimia merupakan pemisahan dan juga penggabungan atau penyusunan kembali dari rangkai atom-atom sehingga atom tidak akan bisa diciptakan atau dimusnahkan. Nah, pendapat dari Dalton ini menjadi awal dari perkembangan teori atom dalam dunia pengetahuan. Kemunculan teori Dalton ini juga memberikan beberapa kelebihan dalam pengetahuan, yakni mulai membangkitkan minat terkait penelitian mengenai beragam jenis model atom. Akan tetapi, teori atom yang dikemukakan oleh Dalton masih memiliki beberapa kelemahan. Nah, beberapa kelemahannya yaitu, yang pertama, tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom tersebut saling berkaitan. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar sebuah arus listrik karena atom merupakan bagian terkecil unsur atau benda yang tidak bisa dibagi lagi. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan sifat-sifat materi. Dan yang terakhir, tidak bisa menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya. Nah, lanjut ke teori atom selanjutnya yaitu teori atom Thomson. Tahapan perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Thomson. Teori ini muncul setelah teori Dalton. Dalam perkembangannya, Thomson melakukan perbaikan terkait kelemahan yang terdapat dalam teori yang dikemukakan oleh Dalton yang merupakan penemu pertama teori modern yang membahas tentang atom. Dalam hal ini, elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Isi dari teori atom yang dikemukakan oleh Thomson adalah atom merupakan sebuah bola kecil yang memiliki muatan positif. Selain itu, di dalamnya tersebar elektron yang memiliki muatan negatif. Teori yang dikemukakan oleh Thomson ini juga disebut dengan teori roti kismis. Hal ini dikarenakan kismis mewakili atom positif yang melekat pada roti sebagai elektron negatif. Nah, rincian teori atom yang dikemukakan oleh Thomson memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan teori Dalton. Beberapa kelebihan teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, detail teori atom dari Thomson membuktikan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Hal ini dikarenakan Thomson menemukan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dan terdapat pada atom. Yang kedua, membuktikan bahwa atom bersifat netral yang tersusun dari partikel-partikel yang memiliki muatan positif dan negatif. Dan yang terakhir, membuktikan bahwa adanya elektron dalam semua unsur benda. Nah, namun, teori atom yang dikemukakan oleh Thomson tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangan dari teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan tentang susunan muatan positif dan jumlah elektron yang terdapat dalam bola. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan inti dari atom. Nah, masuk ke teori atom Rutherford. Perkembangan selanjutnya terkait teori atom adalah teori yang dikemukakan oleh Rutherford. Teori ini didasarkan pada eksperimen dengan melakukan penembakan partikel alfa terhadap lempeng emas. Eksperimen tersebut kemudian dikenal dengan eksperimen Geiger-Marsden. Hasil yang didapatkan dari percobaan tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis teori atom Rutherford yang menyatakan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, elektron yang memiliki muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Yang kedua, atom memiliki inti atom yang bermuatan negatif dan menjadi pusat massa atom. Yang ketiga, penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh adanya awan elektron. Dan yang keempat, sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang kosong atau hampa. Yang terakhir, sebagian kecil dari partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan, sedangkan sebagian besar lainnya tidak memiliki hambatan. Nah, pernyataan ini dinamakan dengan teori atom Rutherford. Dalam perkembangannya, teori ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, dapat menggambarkan serta menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti dari atom sehingga mudah dipahami. Yang kedua, dapat memberikan kesimpulan bahwa atom tersusun dari inti serta elektron yang mengelilingi di mana satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Yang ketiga, dapat menjelaskan pergerakan elektron di sekitar atom. Akan tetapi, teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, tidak mampu menjelaskan kenapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. Yang kedua, tidak mampu menjelaskan terkait spektrum garis pada atom hidrogen. Yang ketiga, tidak mampu menjelaskan letak dari elektron dan cara rotasinya terkait inti atom. Yang terakhir, elektron yang bergerak akan memancarkan energi sehingga secara keseluruhan energi atom tidak stabil. Nah, lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori atom Bohr. Sekitar tahun 1913, Bohr melakukan eksperimen yang kemudian dikenal dengan nama spektrum atom hidrogen. Eksperimen yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan capaian dalam teori atom Rutherford yang sudah muncul sebelumnya. Eksperimen ini berhasil menggambarkan keadaan elektron. Penjelasan yang diberikan oleh Bohr mengenai atom hidrogen adalah gabungan dari teori klasik yang berasal dari teori atom Rutherford dan teori kuantum yang dijelaskan oleh Planck. Adapun hipotesis dari Bohr terkait hasil eksperimen yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain dengan dasar tingkatan energi. Elektron akan berpindah menuju ke orbit yang memiliki energi lebih tinggi jika elektron menyerap energi yang memiliki besaran sama dengan perbedaan energi antara dua orbit yang bersangkutan. Sebaliknya, elektron yang berpindah ke orbit yang memiliki energi lebih rendah akan memancarkan radiasi yang teramati sebagai spektrum garis yang besarnya sama dengan perbedaan energi antara kedua orbit yang bersangkutan. Yang kedua, elektron akan berada dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi selama dalam orbitnya. Yang ketiga, jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih tinggi, maka atom dalam molekul berada dalam tingkatan tereksitasi. Yang keempat, jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih rendah, maka atom dan molekul berada dalam tingkatan dasar. Yang kelima, elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu yang berbentuk lingkaran dan disebut dengan kulit elektron, di mana dinyatakan dalam bentuk notasi K, L, M, N, dan seterusnya. Energi yang dimiliki elektron pada masing-masing orbit dapat mempengaruhi besar kecil lingkaran orbit. Nah, hal ini, teori atom Bohr digambarkan seperti sebuah tata surya mini. Berdasarkan teori ini, maka elektron mengelilingi atom pada lintasan tertentu yang dinamakan dengan kulit elektron. Teori yang dikemukakan oleh Bohr ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen secara akurat. Yang kedua, dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Yang ketiga, dapat memperbaiki kelemahan dari teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Akan tetapi, teori atom yang dikemukakan oleh Bohr masih memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangan yang dimaksud adalah, yang pertama, tidak banyak menjelaskan tentang spektrum warna dari atom yang memiliki banyak elektron atau yang lebih kompleks. Kedua, tidak dapat menjelaskan tentang adanya garis halus dalam spektrum hidrogen karena elektron dianggap sebagai partikel. Yang ketiga, model atom Bohr memiliki nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. Yang keempat, tidak bisa mengetahui intensitas relatif dari garis spektrum. Yang terakhir, tidak bisa menjelaskan atom selain atom hidrogen. Nah, lanjut ke model atom selanjutnya, yaitu model atom mekanika kuantum. Dalam mekanika kuantum, atom dijelaskan bahwa memiliki elektron yang bergerak seperti suatu gelombang yang mengelilingi orbit tertentu seperti planet yang mengelilingi matahari. Elektron atau gelombang tersebut tidak memiliki posisi tertentu di dalam suatu ruang sehingga sulit untuk ditentukan. Posisi dari elektron itu hanya bisa ditemukan di suatu ruangan melalui probabilitas atau peluangnya saja. Makin besar peluang yang ada, maka akan ditemukan pula elektronnya. Kedudukan tersebut kemudian digambarkan melalui bilangan kuantum.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa model atom dengan dasar prinsip elektron bergerak seperti gelombang merupakan model atom mekanika kuantum. Nah, selanjutnya, kelemahan teori atom mekanika kuantum bersamaan model atom mekanika kuantum terbatas dan hanya bisa diterapkan pada atom yang berelektron tunggal dan partikel di dalam suatu ruang. Pada sistem makroskopis yang ada di dalam suatu kumpulan atom, model atom mekanika kuantum akan sulit diterapkan. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.